Pemirsa, seorang anak driver ojek online berusia 12 tahun bernama Hasna menjadi korban perundungan atau bullying oleh teman-temannya lantaran mengidap penyakit tumor di wajahnya. Tak hanya itu, saat ini Hasna sedang berjuang untuk kesembuhannya di tengah kondisi ekonomi orang tua yang sulit. Bagaimanakah kisahnya? Berikut liputan jurnalis BTV Ricky Harahap dan juru kamera Hilmat Prayitno. Kita di sana nggak ada temennya, asal nggak ada yang mau temenin. Malah yang ada anak-anak itu pada ngatain anak saya seperti binatang gitu. Mukanya gitu sampai saya, Allah, sampai kayak gini amat gitu, seperti ini. Sama seperti yang lain, kalaulah bisa memilih, Hasna tentunya tak mau terlahir seperti ini. Hasna, bocah 12 tahun asal Jakarta ini, mengidap penyakit tumor di pembuluh darah wajahnya. Siapa sangka, munculnya tanda kebiruan di wajah Hasna ketika lahir ternyata adalah ciri-ciri awal dari penyakit ini. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan medis, ternyata pembuluh darah di sekitar wajah Hasna tersumbat dan kusut yang membuat pipi dan bibir Hasna semakin membengkak. Sampai dia umur 3 tahun belum bisa dilakukan untuk operasi karena masalahnya adalah pada pembuluh darah, tumor pembuluh darah. Lalu sambil menunggu usia 3 tahun, kejang. Anak saya mengalami kejang, kemudian dibawa ke rumah sakit Koja, masuk ICU 2 hari, kemudian dirujuk kembali ke rumah sakit Cipto. Akibat penyakit yang diderita Hasna, mengharuskannya untuk terus melakukan pengobatan medis yang tak sebentar. Tumor yang berada di pembuluh darah wajah Hasna ternyata juga mengganggu fungsi pernafasannya. Penanganan medis yang lebih serius pun sudah bersiap menunggunya. Untuk dari dokternya, karena dia tumor masanya masih membesar sampai ke bagian tenggorokan, sehingga dia harus dipasang tracheostomi, alat napas bantuan di lehernya gitu. Karena untuk memudahkan napas ketika dia sesak. Ibunda Hasna, Eti, hanya bisa berdoa meminta pertolongan agar semua proses medis yang akan dijalani anaknya bisa terlaksana, apalagi di tengah kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan. Bagaimana tidak, Eti dan suaminya yang berprofesi sebagai ojek online dengan penghasilan yang tak seberapa itu harus memenuhi semua kebutuhan keluarga. Maka tak jarang Hasna tidak minum susu hanya karena uang hasil ojek online ayahnya hanya cukup untuk kebutuhan makan saja. Sempat beberapa tahun ya kita hentikan pengobatan Hasna karena kebentur sama biaya yang sangat mahal sekali. Alternatif ternyata sama, sudah diberikan ramuan gitu, yang mungkin harganya hampir 1 juta waktu itu pernah, tapi tidak memberikan efek apapun, tetap anak saya bengkak. Doa tulus seorang ibu untuk kesembuhan anaknya seolah terjawab saat Eti dipertemukan dengan Yayasan Sahabat Ayah Sarah yang memiliki rumah singgah yang membantu Hasna selama menjalani pengobatan. Tidak dipungut biaya apapun, bahkan kebutuhan Hasna yang tidak di-cover asuransi dan kebutuhan lainnya seperti makan, susu, obat-obatan ditanggung sepenuhnya oleh yayasan. Tak hanya itu, kebutuhan ratusan juta untuk biaya pengobatan lanjutan Hasna juga hampir terkumpul berkat bantuan donatur melalui kitabisa.com. Entah sampai kapan pengobatan demi pengobatan yang mahal itu akan dilalui Hasna. Sebagai seorang ibu, Eti tak henti-hentinya memotivasi anaknya. Ia pun optimis anak kesayangannya Hasna akan mencapai kesembuhannya. Ya, masih ada harapan, saya yakin bahwa suatu saat anak saya pasti akan sembuh. Allah memberikan penyakit, pasti ada obatnya. Cuman saya bilang sabar nak, pasti bertahap gitu. Memang tidak langsung gitu. Karena dia memang berpikir bahwa kenapa aku tidak sehat? Kenapa aku tidak seperti anak-anak lain yang di sekolahnya? Gitu.
Meski Hasna bukanlah bagian dari keluarga inti kita, namun dia adalah saudara sekemanusiaan yang sedang membutuhkan pertolongan. Sejatinya sesama manusia memiliki naluri untuk membantu. Langkah konkretnya bisa melalui donasi kitabisa.com. Dari Jakarta, Ricky Harhab, Hilman Prayitno, PTV.